ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kajian fikih kita yang saat ini kita akan membahas tentang masalah kitabuz zakah, dan kita sampai bab kedua, yaitu zakat, al-babu tsani fi zakatiz zahabi wal fiddati. Itu bab yang kedua, yaitu bab zakat emas dan perak. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan yang kedua, yaitu kadar zakat emas dan perak. Nah, kita lanjutkan. Miqdaruz zakatil wajibati fi dhahabi wal fiddati rubu'ul ushri. Takaran zakat, ya, atau nisabnya zakat atau wajibnya dikeluarkan zakat dalam masalah emas dan perak adalah rubu' al-ushir. Rubu' adalah seperempat, al-ushir sepersepuluh, yaitu seperempat dari sepersepuluh, yaitu 0,25%, 2,5%. Nah, ay fi kulli 20 dinaran min adz-dzahabi nisbi dinar. Maksudnya adalah yaitu di setiap 20 dinar dari emas, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah setengah dinar. Wa ma zada fa bihasabihi qalla aw katsur. Apabila bertambah, maka zakatnya juga bertambah. Pada intinya yaitu 2,5%. Wa fi kulli mi'atay dirhamin minal fiddati khamsu darahim. Dan di setiap 200 dinar dari 200 dirham dari perak, yaitu zakatnya khamsu darahim, yaitu 5 dirham. Nah, jadi apabila dinar, ya, saat ini kalau digramkan 20 dinar kurang lebih sekitar 85 gram, ya, 85 gram. Adapun perak, ya, 200 dirham itu kurang lebih sekitar 595 gram, ya, 595 gram. Nah, kita lanjutkan. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir riqati kullu mi'atay dirhamin rubul usyr. Ya, dan setiap perak yang mencapai 200 dirham, maka zakatnya adalah rubul usyr, yaitu 0,25 dari dari jumlahnya dikalikan 0,25, maksudnya yaitu 2,5%. Wali hadis walaysa 'alaika syai' yani fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Ya, kamu tidak ada kewajiban sesuatu untuk mengeluarkan zakat, ya, sampai hartamu itu mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, apabila kamu mencapai, ya, harta kamu mencapai 20 dinar, wa hala 'alaihi al-haul, dan sudah mencakup 1 tahun, fa fiha nisfu mithqal, maka zakatnya adalah setengah mithqal atau setengah dinar. Ya. Dan ikhwan, kalau zakat dinar atau emas dan perak, ya, atau dirham atau perak itu dikiaskan, ya, dengan, atau uang dikiaskan dengan emas dan perak, maka yang lebih mendekati kebenaran adalah dikiaskan dengan emas. Mengapa? Ya, pada waktu itu 1 dinar itu adalah 10 dirham. Pada waktu itu 1 dinar 10 dirham. Ya. Kemudian 1 dinar itu dapat membeli seekor kambing. Dan sekarang 1 dinar, ya, 1 dinar itu kurang lebih harganya 2,2 juta. Dan ini dapat 1 ekor kambing. Kalau sekarang kita lihat 1 gram perak, ya, 1 gram
perak itu tadi saya lihat di internet harganya 11.000. Ya, kalau misalkan ya, 200 kali 11.000 sekitar berapa? 200 kali 11.000 ya kurang lebih berapa? Berapa? Nah, sekitar itu ya, 200 kali 11.000, 200 dirham, 595 itu kan bisa kalau digramkan dikali 11.000, maka ketemunya kurang lebih sekitar 6.545.000. Nah, jadi apabila harta kita ya jika dikiaskan dengan perak, apabila kita memiliki harta 6.545.000 ya, dan harta ini mengendap selama 1 tahun, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Nah, coba kita bandingkan pada waktu itu ya, harta 6 juta atau harta 200 dirham itu kalau dibuat beli kambing kurang lebih mendapat sekitar 20 atau ya sekitar itulah 20 ekor kambing. Sama seperti orang yang berzakat emas ya. Jadi 20 dinar itu dapat berapa? 20 kambing sama. Kalau sekarang 6 juta dapat berapa kambing? 2 mungkin, kan gitu. Ya, akan tetapi para ulama di antara fatwa Lajnah Daimah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, kemudian juga Mujamma' Fiqhil Islami, itu mereka untuk kehati-hatiannya apabila kita memiliki uang sebesar nisabnya perak ya, maka kita keluarkan zakatnya untuk kehati-hatiannya. Itu kata para ulama seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Syurutuha yashtaritu li wujubi zakati fi dhahabi wal fiddati asy-syurut at-taliyah. Ya, disyaratkan dalam zakat emas dan perak ada beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah bulughun nisab. Ya, harus mencapai nisab. Wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahab. Yaitu 20 misqal dari emas, 20 misqal 20 dinar. Li hadisi Ali bin Abi Thalib, wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Ya, kamu tidak memiliki hak, hartamu tidak memiliki hak untuk kau keluarkan ya, untuk zakatnya sampai mencapai 20 dinar. Ya, 20 dinar kalau kita kalikan misalkan 1 dinar saat ini kurang lebih sekitar 2,2 juta. 2,2 juta dikali 20 ya, 2 kali 2 4, berarti berapa kira-kira? Sekitar 40,5 kalau kita lihat dinar. Tapi kalau kita lihat gram, yaitu 85 gram harga emas saat ini, yaitu per gramnya sekitar 1 juta lebih sekian, anggaplah 1 juta ya, anggap 1 juta, maka berarti sekitar kurang lebih 85 juta. Nah, apabila kita memiliki uang 85 juta kemudian mengendap 1 tahun ya, bahkan bertambah, maka wajib atas kita untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kita lanjutkan. Wa nisabul fiddah, adapun nisabnya perak, 100 dirham, 200 dirham ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsin laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah ya, tidak ada sedekah, tidak ada zakat bagi harta yang kurang dari 5 uqiyah. 1 uqiyah adalah 40 dirham, berarti 200 dirham. Wal uqiyah 40 dirhaman fa khamsu awaqin tusawi 100 dirham. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa fi riqati rub'ul ushri fa in lam takun illa 90 wa mi'atan falaysa fiha syai'un illa an yasha rabbuha. Itu apabila harta tersebut hanya 190 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali ya pemiliknya ingin mensedekahkannya ya. Begitu pula waqad ajma'al ulama ala anna nisabil fiddah 5 awaqin wa nisabul dhahabi 20 misqalan. Dan ulama semua sepakat bahwasanya nisabnya perak adalah 5 uqiyah yaitu 200 dirham, dan nisabnya nisabnya emas adalah 20 dinar. Ya.
para ulama ya berkaitan ini masalah zakat yang masalah lalu ya, karena pada waktu itu pada zaman Nabi SAW tukar menukar atau jual beli menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham ya, maka yang dibahas dalam kitab-kitab fikih adalah masalah dinar dan dirham. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan dengan yang namanya uang yang saat ini kita pakai ya. Ya, jadi digantungkan dengan harganya apa? Emas. Ya, yang paling tepat adalah digabungkan dengan harganya emas. Itu disamakan dengan harganya emas. Ya, untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi untuk lebih hati-hatinya, ya untuk lebih hati-hatinya para ulama mewasiatkan bahwasanya untuk lebih hati-hatinya tatkala harta kita mencapai nisabnya perak, hendaklah kita zakati. Dalam setahun sekali. Misalkan kita punya uang 10 juta mengendap selama 1 tahun, kita keluarkan zakatnya 250.000. Bayangkan infak 250.000 dalam 1 tahun sekali, masa kita nggak mampu? Kan seperti itu ya. Nah ya, yang kedua syaratnya adalah wabaqiyatus syurutil ammah ya allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah, yaitu syurut-syurut yang umum, syarat-syarat yang umum yang diwajibkan pada seseorang itu zakat. Wahiyya al-islam wal hurriyah wal milkul tam wa hawlani al-hawl wa qad sabaqal kalam 'alaiha. Yaitu yang pertama adalah yang diwajibkan zakat orang Islam, berarti orang kafir tidak wajib zakat. Al-hurriyah, dia adalah orang yang merdeka, berarti budak tidak wajib zakat. Ya, wal milkul tam, memiliki kepemilikan yang sempurna. Ya, kepemilikan yang sempurna sebagaimana kita bahas kemarin, yaitu apabila seorang itu hartanya bisa dimiliki, hartanya bisa digunakan kapanpun, berarti dia memiliki kepemilikan yang sempurna. Apabila harta tersebut dihutangkan, ya apabila harta tersebut dihutangkan, kemudian tatkala kita minta uang tersebut kepada orang yang kita hutangi itu bisa kembali, maka harta tersebut juga wajib dizakati. Akan tetapi tatkala kita minta ke orang tersebut, ya, orang tersebut tidak mampu membayarnya, maka harta yang ada pada orang tersebut tidak wajib dizakati. Faham di sini? Karena kepemilikan tam, ya, kepemilikan yang sempurna. Sebagaimana kita titipkan, sebagaimana kita pinjamkan uang kita ke bank, ya, sebagaimana kemarin kita bahas, ya, uang kita di bank itu kita titipkan atau kita pinjamkan? Pinjam atau titip? Kita pinjamkan, bukan kita titipkan. Ya, karena wadiah sama utang itu beda. Ya, bedanya tipis bedanya. Kalau wadiah, ya, harta yang kita titipkan itu tertahan dan tidak boleh digunakan. Ya, sedangkan di bank harta kita tidak digunakan oleh bank atau digunakan? Pasti digunakan, diputar kan? Nah, maka di sini saja sudah kelihatan bahwa ini adalah bukan wadiah. Kemudian yang kedua, kalau wadiah, harta titipan, tatkala hilang atau harta tersebut rusak atau kecurian, ya, maka yang dititipi apabila sudah menjaga harta tersebut tidak wajib mengembalikan. Akan tetapi tatkala ada kehilangan uang, ya, di bank misalkan, bank bertanggung jawab atau tidak? Bertanggung jawab. Berarti ini adalah akadnya hutang, ya, bukan akadnya titipan. Akadnya adalah qard, ya, bukan akad wadiah. Ya. Walaupun namanya wadiah, karena orang sekarang itu untuk memuluskan sesuatu, ya, maka merubah-rubah makna. Yang namanya riba menjadi bunga. Mengapa? Karena riba itu haram, kalau bunga harum. Paham? Ya, mengapa dirubah jadi bunga, enggak riba sekalian? Karena riba itu haram, kalau bunga harum. Nah, biar orang-orang mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, dan juga yang mengikat apabila wadiah, ya, tatkala harta kita tidak dipakai, yang pertama. Kemudian si penjamin atau si yang kita titipi itu tidak akan mengembalikan, tidak dibebani untuk mengembalikan uang tatkala hilang. Ya, kita boleh menerima hadiah dari yang dititipi. Kenapa? Karena yang dititipi
mendapat keuntungan. Ya. Kita boleh mendapat keuntungan dari dia. Sedangkan yang kalau pinjam, ya, maka kita tidak boleh mendapatkan keuntungan dari yang kita pinjami. Mengapa? Karena yang kita pinjami tersebut sudah mendapatkan keuntungan. Ya, taib. Kita lanjutkan. Wal mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Fi dhammi ahadihima. Ya, menggabungkan keduanya, yaitu emas dan perak. La yadummu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisabi 'ala al-qawli rajih. Ya, tidak bisa digabungkan antara emas dan perak, ya, untuk menyempurnakan nisab. Ya, menurut perkataan yang rajih. Misal, zakatnya emas tadi berapa gram? 85 gram, atau mungkin hitungan dinar biar puluh-puluh, ya. Berapa dinar? 20 dinar. Saya punya 10 dinar. Saya punya 10 dinar. Kemudian zakatnya perak berapa dirham? 200. Dan saya punya 100 dirham. Apakah saya wajib zakat? Tidak wajib zakat. Ya. Mengapa? Karena perak dan emas ini memiliki nisab yang berbeda dan tidak bisa digabungkan. Ya, memiliki nisab yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Ya. Maka perak zakatnya sendiri, emas juga zakatnya sendiri. Misal, antum punya emas 20 dinar dan antum punya perak 200 dirham, maka keduanya mendapatkan hak zakat sendiri-sendiri, 2,5% dan 2,5%. Ya. Nah, sebagaimana seseorang tatkala memiliki onta dan memiliki sapi. Misal orang punya kambing, zakatnya kambing itu adalah 40 kambing. Saya punya kambing 35 dan saya punya kambing 38 misalkan. Dan saya juga punya kambing dan saya punya sapi 2. Wajib zakat? Tidak. Ya, karena bentuknya jenisnya berbeda. Nah, paham ya? Akan tetapi yang jadi pertanyaan, misal saya punya uang 75 juta, kemudian saya punya dolar yang kira-kira ya mungkin berapa ya, kalau di total 50 juta misalkan, berapa dolar? Berapa dolar? Misalkan dolar berapa ribu sekarang? 15.000 dibagi, coba 50 juta bagi 15.000. Ketemunya berapa? Berapa? Saya punya uang 3.300 dolar. Dan saya punya uang juga ya 75 juta. Apakah saya wajib zakat? Wajib, karena satu jenis. Ya, nisabnya ikut mana? Ikut nisabnya emas. Karena satu jenis. Karena uang tidak memiliki nisab tertentu. Jinawatan, uang alat tukar kita tidak memiliki nisab ya tertentu, akan tetapi dikiaskan dengan nisabnya emas atau perak. Ya. Jadi tetap kita tumpuk nanti. Ya, paham di sini? Sampai sini paham ya? Paham Nawatan? Kalau enggak paham saya ulang. Paham ya? Baik. Apabila kita punya emas setengah nisab dan kita punya perak setengah nisab, maka tidak wajib zakat. Karena perak dan emas yaitu memiliki nisab masing-masing. Kalau kita punya uang misalkan dolar setengah nisab dan kita punya uang rupiah setengah nisab, maka kita wajib zakat. Karena apa? Hakikatnya sama keduanya. Hakikatnya sama, yaitu ikut kursnya emas. Nah, kemudian al-mas'alatul khamisah, ya, permasalahan yang kelima. Fi zakatil hulli, yaitu zakat perhiasan. Nah, tadi emas, perak, kemudian uang. Ya, emas, perak, uang. Sekarang perhiasan.
Tadi dirham, dinar, dirham, uang. Sekarang perhiasan yang kita pakai, yang dipakai. Tapi kita baca pelan-pelan yang ini. La khilafa baina ahli al-ilmi fi wujubi zakati fil hulli al-mu'addi lil iddikhari wal kira'i. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya membayar zakat yang dalam perhiasan, zakat perhiasan, ya, itu yang dimaksud adalah emas dan perak, ya, tapi yang dalam bentuk cincin, kalung, ya, atau mungkin dalam batangan, yang sejenisnya, ya, yang disiapkan untuk disimpan atau disewakan. Ya, para ulama tidak ada khilaf, berarti ijma tentang wajibnya zakat barang perhiasan yang disimpan atau disewakan. Ya, wa fil hulliyil muharram karrajuli yattakhidhu khatiman min dhahab. Begitu pula para ulama tidak ada silang pendapat, ya, dalam zakatnya perhiasan yang haram. Apa maksudnya? Yaitu seperti laki-laki yang menggunakan cincin dari emas. Misalkan laki-laki seorang kan sekarang kan musim. Saya lihat anak-anak muda, bahkan bayi laki-laki sama orang tuanya dikasih kalung emas. Ya, bayi laki-laki, anak kecil sama orang tuanya dikasih kalung emas. Ya, padahal emas itu haram untuk digunakan bagi laki-laki. Kan gitu. Ini sekarang banyak. Nah, kalau perhiasan tersebut itu dipakai laki-laki, misalkan laki-laki pakai kalung emas, kurang lebih sekitar 85 gram misalkan, ya, kalungnya bandulnya besar, karena ada yang bandulnya besar itu. Nah, maka wajib dizakati. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama, ijma semua. Ya, karena apa? Dianggap barang simpanan. Ya, dianggap barang simpanan. Nah, awil mar'ati tattakhidu hulliyan sona ala suratil hayawan au fihi suratu hayawan, atau seorang wanita yang memakai emas, ya, perhiasan, akan tetapi bentuknya seperti bentuk hewan, ya, bentuknya seperti bentuk hewan. Misalkan kalung bandulnya atau bandulnya apa namanya, liontinnya gambar macan, kan tidak boleh, ya, bentuk hewan kan tidak boleh, ya. Maka, ya, ini tidak ada khilaf para ulama tentang wajibnya zakat pada perhiasan tersebut. Ya, kalau kalung bundar melingkar, nggak ada hiasan binatang, ini para ulama masih khilaf. Kita bahas nanti. Ammal hulliyil mu'addi listi'malil mubah wal 'ariyah fas-sahih min qawli ahli al-ilm wujubuz zakati fihi. Adapun perhiasan yang digunakan untuk sesuatu yang mubah, ya, bagi perempuan pakai emas, ya, cincin emas, gelang emas, ya, ini para ulama ada khilaf. Di antara al-madhab asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i mengatakan maka perhiasan yang dipakai itu tidak kena zakat. Mengapa? Karena Imam Syafi'i mengkiaskan bahwasanya yang kena zakat perhiasan yang bisa digunakan untuk alat tukar, dinar dan dirham. Akan tetapi, ya, Imam Syafi'i meyakini bahwasanya perhiasan yang dipakai itu bukan alat tukar, tapi zina, untuk hiasan saja, untuk keindahan. Ya. Kata penulis, fas-sahih min qaulai ahli ilm. Ya, adapun yang sahih, yang benar, berdasarkan dua pendapat ahli ilmu, di antaranya yang mengatakan tidak kena zakat, yang lain mengatakan tetap kena zakat. Ya, maka yang sahih adalah dia terkena zakat pula. Dalilnya apa? Yang pertama, umumun nusus al-waridah fi wujubiz zakah fi adh-dhahabi wal fiddah. Ya, umumnya dalil yang mencakup tentang wajibnya zakat emas dan perak. Ya, di dalam dalil, ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, ya, yaitu orang-orang yang menimbun zakat
yang menimbun emas dan perak. Ya, tidak menyebutkan apakah itu dinar, apakah itu dirham, apakah itu ya sebagai perhiasan, tapi umum emas atau perak. Ya. Wal umum yashmalul hulli wa ghairihi. Sedangkan lafaz umum ini mencangkup emas yang disimpan, emas atau emas yang dijadikan perhiasan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, marwahu ahlus sunan an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddih. Ya, yang diriwayatkan oleh ahlus sunan. Ahlus sunan itu ada 4. Yang pertama adalah Sunan An-Nasa'i, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, yang ketiga yang terakhir Sunan Al-Baihaqi. Ya. Kemudian dalilnya yaitu annamra'ata atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidhatani min adh-dhahabi. Ada seorang wanita yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia itu membawa anak perempuan yang di tangan anak perempuan tersebut ada gelang yang tebal. Ya, gelangnya tebal terbuat dari emas. Jadi kurang lebih ya kayak zaman dulu kan gelang itu kan tebal-tebal. Berbeda zaman dengan zaman sekarang, gelangnya tipis-tipis. Ya. Itu gelangnya tebal dan kira-kira sudah mencapai nisab. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Atu'dina zakata hadza? Atu'addina zakata hadza?" Apakah kau ya membayarkan zakatnya gelang ini? Ya. Kemudian Nabi perempuan tersebut mengatakan, "La, tidak wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Ayasurruki an yusawwirakillahu bihima suwaraini minan nar?" Apakah kau senang kalau Allah itu mengazab ya dengan gelang ini di api neraka? Ya, faqalathuma wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut melepas gelang tersebut dan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadzal hadis nassun fil mawdu' walau syahid fi sahih wa ghairihi. Hadis ini adalah nas, dalil ya yang tegas berkaitan dengan gelang yang dipakai adalah wajib untuk dizakati apabila telah mencapai apa yang namanya nisab. Kemudian yang dalil yang ketiga, wali anna hadzal qaul ahwat wa abra'u lidh-dhimmah. Ya, perkataan ini, pendapat yang mewajibkan zakat bagi apa? Pemilik gelang atau perhiasan adalah pendapat yang paling hati-hati. Ya, pendapat yang paling hati-hati. Dan Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu ya kepada apa yang tidak meragukanmu. Bismillah. Baik. Sampai sini zakat emas dan perak faham? Faham apa? Faham ya? Baik, kita masuk ke zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Mengapa ikhwan? Karena banyak di antara kita yang memiliki dagangan, tapi dia nggak tahu dagangan ini kena zakat atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ikhwan itu takut beli tanah. Mengapa? Karena dikira tanah itu ada zakatnya, padahal tanah tidak ada zakatnya. Ya, padahal tanah tidak ada zakatnya selagi tanah tersebut bukan barang dagangan. Nah, kita lanjutkan. Al-urud jam'u 'ardin wa 'aradin. Wa huwa ma a'addahu al-muslimu litijarati min ayyi sinfin kana. Yang dimaksud dengan urud adalah apa saja yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperjualbelikan min ayyi sinfin kana, dari jenis apapun. Ya, jualan misalkan jualan telur, jualan kerupuk misalkan. Apabila jika di total kerupuk tersebut atau telur tersebut itu sudah melebihi nisab atau mencapai nisab, maka wajib kena zakat. Nah, ya, wa huwa a'ammu amwaliz zakati wa ashmaluha. Ya, dan zakat tijarah adalah zakat yang paling umum dan yang paling sempurna
ya dari zakat mal. Wa summiya bidzalika li'annahu la yastaqir. Ya dinamakan zakat urut karena tidak menetap. Bal ya'ridu thumma yazul. Ya, akan tapi ya'rid, ditawarkan, dipamerkan, thumma yazul, kemudian berpindah atau hilang. Fa inna tajir la yuridu hadhihi sil'ah bi'ainiha. Mengapa? Karena seorang pedagang tatkala membeli suatu barang dia itu tidak menginginkan barang tersebut. Akan tetapi yang dia inginkan apa? Harganya. Ya kan? Harganya harga dari barang tersebut atau labanya. Ya, misalkan seorang jualan spare part. Ya, apakah buat apa spare part enggak pernah dipakai kan sama dia? Ya, akan tetapi yang dipakai apanya? Yang diinginkan dari jual beli spare part ini apa? Adalah untungnya atau uangnya. Ya. Wa inna ma yuridu ribahaha minan naqdain. Ya, yang diinginkan adalah ribahnya, untungnya dari jual beli tersebut. Ya. Faz-zakatu wajibatun fihi li umumi qoulihi ta'ala, dan zakat wajib pada barang dagangan. Ya, berdasarkan keumuman ya hadis Nabi ayat dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfakkanlah ya yang baik-baik dari apa yang telah kau peroleh, ya, dari perniagaan yang telah kau peroleh. Ya, begitu pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, ajarkanlah kepada mereka ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir atau orang miskin. Wala syakka anna urudut tijarati malun, dan tidak diragukan lagi bahwasanya barang ya dagangan ya itu merupakan harta. Ya, karena dalam kaidah al-ibratu bi thamaniha wa naqdiha la bi ainiha. Yang diambil kesimpulan, yang diambil pelajaran adalah bi thamaniha, yaitu harganya. Ya, harga atau barang ini itu apa? Yang misalkan kita beli barang sesuatu untuk kita jual, kita beli barang tersebut untuk kita gunakan, atau kita hanya ingin mengambil keuntungan. Ya, keuntungannya. Ya, itu yang diambil pelajaran. Ya. Dan syurut atau syarat wajibnya zakat tijarah, zakat perdagangan, yang pertama adalah an yamlikuha bi fi'lihi kasyira'i wa qubuli hadiyah. Syaratnya yang pertama adalah barang tersebut dimiliki ya dengan perbuatan seperti membeli atau diberi hadiah. Ya. Jadi kalau barang dagangan syaratnya adalah dia membeli atau diberi hadiah. Ya. Fala yadkhulu fi dzalika al-irthu wa nahwu. Maka tidak masuk di sini adalah harta warisan. Misalkan kita punya, orang tua kita punya harta barang dagangan yang hartanya sudah mencapai nisab, ya, tapi belum sampai haul, ya. Kemudian orang tua tersebut meninggal, otomatis harta tersebut menjadi milik ahli waris. Nah, apakah ahli waris ini meneruskan nisabnya atau meneruskan haulnya? Tidak. Maka ahli waris ini selagi dia tidak meniatkan barang ini untuk dijual, maka barang ini tidak kena zakat.
Paham di sini? Ya, selagi barang tersebut tidak diniatkan untuk dijual, maka barang tersebut tidak kena zakat. Ya, barang tersebut tidak kena zakat. Nah, kecuali emas, perak atau uang, maka kena zakat. Kalau sudah sampai haul, nisabnya sudah sampai dan sudah sampai 1 tahun, maka kena zakat. Ya, misal ini ya, orang jualan rumah. Ya, harga rumah sudah mencapai nisab. Ya, kemudian belum sampai haul orang tersebut mati. Maka harta barang dagangan ini milik keluarganya kan, milik ahli warisnya. Apakah ahli warisnya menzakati rumah tersebut? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena disebabkan warisan. Ya, tapi jika si ahli waris tersebut meniatkan untuk menjual lagi, diniatkan untuk barang dagangan, maka kena zakat. Ya. Nah, syarat yang kedua, an yamlikuha biniyati tijarah. Dia memilikinya untuk niat dijual kembali, bukan untuk dipakai. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, saya membeli tanah, ya, atau saya membeli rumah dengan niatan begini, saya enggak penjual, bukan seorang penjual properti, tapi saya punya niat begini, kalau seandainya rumah ini nanti ada yang nawar dengan harga yang tinggi, akan saya jual, kena zakat atau tidak? Tidak kena zakat. Kenapa? Karena dia membeli bukan untuk dijual, untuk aset. Paham ya? Bukan untuk dijual. Tapi kalau ada orang yang nawar, ya, maka dijual, maka dia tidak kena zakat tijarah per tahunnya. Misalkan sampai 10 tahun nggak kena zakat. Berbeda sama orang, saya beli rumah ini akan saya jual 1 tahun nggak laku, dia mengeluarkan zakatnya. 2 tahun berikutnya mengeluarkan lagi, 3 tahun mengeluarkan lagi. Tersebut berbeda dengan orang yang beli tanah atau beli rumah, kemudian dia niatkan untuk harta simpanan. Tapi tatkala dia itu tatkala ada orang mau menawarnya dengan harga yang tinggi, dia jual, maka orang ini tidak kena zakat. Zakatnya apa? Zakat uang. Zakat uang tatkala uang tersebut melebihi nisab. Mencapai nisab dan sudah sampai haul. Kalau belum sampai haul, ya enggak kena zakat. Nah, syarat yang ketiga yaitu ya jumlah atau harga barang tersebut itu mencapai nisab. Ya, insyaallah kita akan bahas tentang syarat yang ketiga ini pada setelah adzan. Baik, fadhal adzan.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan, yaitu syarat yang ketiga adalah an tablugha qimatuha nisaban, yaitu barang tersebut harganya sudah mencapai nisab. Nisabnya apa? Nisabnya emas, ya, atau nisabnya perak. Ya, nisabnya emas atau nisabnya perak. Nah, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ana lebih condong kepada nisabnya yang emas. Ya, nisabnya yang emas. Nah, kemudian fa idza hala 'alaiha al-haul quwimat bi ahadin naqdaini adh-dhahab aw al-fiddah. Apabila ya, sudah mencapai haul, maka quwimat, yaitu ditimbang ya barang tersebut dengan harganya emas dan perak. Ya, fa idza balagatil qimatu nisaban wajaba fiha rubul asyr. Apabila sudah harganya mencapai nisab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Ya. Wala i'tibaru fi taqwimi lima ishtaraituhu bihil urud lianna qimatuha takhtalif irtifa'an wa nuzulan. Dan yang dianggap bukan tatkala membeli barang tersebut, akan tetapi harga saat jatuh haul. Ya, harga saat jatuhnya haul. Kenapa? Karena terkadang harta itu tahun depan bisa turun, tahun depan bisa naik. Maka harga pada saat itu, ya, harga pada saat itu. Wa innamal ibratu biqimatiha waqti tamamil haul. Yang diambil adalah itu harga saat sempurnanya haul. Itu harga di pasaran. Harga di pasaran itu berapa? Ya. Harga misalkan Anda beli barang tersebut saat ini berapa? Itu harganya. Ini bukan harga kulaan atau harga jualnya. Ya, harga ya tatkala Anda membeli barang tersebut hari itu. Misal Anda importer di mana? Cina. Anda importer di Cina. Ya. Tahun lalu Anda import suatu barang harganya misalkan 100 juta. Dan saat haul harganya naik menjadi 110 juta. Ya, kalau Anda menjualnya berapa? 150 juta. Maka mana yang diambil? Anda harga di mana Anda beli saat itu. Saat jatuhnya haul itu, maka yang diambil mana? Harga 110 juta. Jadi bukan harga yang tahun lalu, juga bukan harga yang akan Anda jual. Tapi Anda belinya saat itu. Pada hari itu, antum cek harga di internet ada. Di internet, importer saya import di Cina sekarang harganya 110. Maka harga 110 itu dikonversikan, dikalikan 2,5%, kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu tiap tahun. Kalau barang tersebut mengendap bertahun-tahun, dia kena zakat terus. Seperti tiap tahun. Ya. Nah, nanti kan berkurang, nanti hartanya habis. Tapi ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah menghapus riba dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah. Itu antum harus yakin. Ya, ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta itu dari sedekah. Ya, itu harus kita yakin di situ. Ya, sedangkan harta itu bukan berkaitan dengan harta, ikhwan. Bisa jadi harta kita itu, ya bisa jadi harta kita itu berkah. Mungkin berkurang, akan tapi berkah. Ya, istri kita menjadi ahli ibadah, kita menjadi ibadah mudah, anak kita menjadi ibadah mudah, menuntut ilmu mudah, ya, menjadi anak yang soleh. Bukankah itu juga keberkahan dari harta? Ya, jangan dikira, wah, berkurang, habis harta saya. Tidak. Akan tapi bisa jadi Allah itu menjadikan harta itu ya diganti dengan urusan yang lain. Bisa jadi pahala yang besar. Ya, kita taat beribadah, anak kita ibadahnya Masya Allah, anak kita pintar, atau kita diberi kesehatan, itu juga keberkahan harta. Ya seperti itu. Bukan habis. Ya, itu
bisikan dari syaitan. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu memerintahkan kalian, membisikkan kepada kalian atau menjanjikan kepada kalian al-faqra, kemiskinan. Jangan infak, nanti hartamu berkurang. Kamu jangan sedekah, hartamu nanti habis. Kamu jangan begini dan begitu, nanti kamu habis uangnya. Ya, akan tapi Allah katakan wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah menjanjikan ampunan untukmu. Ya. Nah, jadi dalam masalah harta seperti itu. Nah, kemudian ya, dalam masalah harta barang tijarah ini apabila ya, haulnya barengan dengan haulnya uang kita, harta simpanan kita, ya, maka pengeluarannya bisa digabungkan. Misal kita punya harta tijarah, harta barang dagangan kita kurang lebih kalau ditaksir barang kita hanya 50 juta. Berarti belum sampai nisab. Cuman kita punya simpanan emas atau simpanan di ATM yang kira-kira ditaksir sekitar 40 juta. Berarti 90 juta sudah sampai nisab. Maka wajib zakat? Wajib. Karena barang dagangan kita itu sejatinya adalah emas, sejatinya adalah barang harta simpanan kita. Karena kita tidak menghendaki barang tersebut, ya kan? Tapi kita menghendaki harga dari barang tersebut. Ya. Baik, Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan ikhwan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk zakat sesuatu yang keluar dari bumi. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah. 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 Oh tidak. Nah, halnya di mana antum membuat antum buka usaha itu, mengimpor pertama tadi itu. Nah, jadi karena harta barang dagangan itu pasti akan berubah-ubah. Seperti orang juragan snack, itu setiap hari berarti nggak ada haulnya nanti. Nah, enggak, karena yang dihitung adalah hartanya, harganya, bukan barangnya. Barangnya keluar masuk biasa, tapi kan harta di situ kan ada harganya, Pak. Di saat harta tersebut nilai tertingginya, misalkan antum di bulan Ramadan, kemudian ya setelah 1 tahun, kadang misalkan di bulan Syawal itu stoknya sampai banyak, ya kan, kemudian bulan berikutnya sedikit, bulan berikutnya banyak. Kapan zakatnya? Tatkala harta tersebut di bulan Ramadan, berarti di akhir Sya'ban. Misalkan Sya'ban 29, antum di 1 Ramadan, berarti di akhir Sya'ban kan. Nah, di saat di akhir Sya'ban ada barang berapa di situ, maka itu yang akan dizakatkan. Nah, karena itu termasuk barang dagangan seperti itu. Bukan yang tertinggi, juga bukan di rata-rata, tapi di saat harta tersebut ada di situ. Ya. Nah, Ramadan kebetulan misalnya bulan Mei, kita lihat angkanya berarti nilai yang paling besar di bulan Mei ini atau nilai di mana nilai? Di nilai yang terakhir pada saat sudah jatuh haul itu. Nilai terakhir itu. Misalkan awal impor kita nilai beratnya 1 juta lah. Maret kita 2 juta, 3 juta. Ujungnya Desember kita mungkin misalkan 10 juta totalnya. Angka yang terakhir ya. Karena zakat barang dagangan itu dibarengkan dengan zakat
harta simpanan. Jadi misalkan barang antum, misalkan hari ini adalah haul, barang antum ya kemarin antum jual sampai ratusan juta, dan hari ini barang antum cuma 85 juta misalkan, sekarang sudah haul, sudah sampai dan barangnya ada, maka yang dizakati yang mana? Yang 85 juta ini. Nah, adapun yang ratusan juta kan masuk zakat uang, kan digabung jadi satu nanti, karena digabung, zakat itu digabung dengan zakat uang. Nah, jadi zakat barang dagangan itu digabung dengan zakat uang. Karena apa? Dagangan selalu berputar. Ya, dagangan selalu berputar. Jadi ibaratnya begini, dagangan kita adalah simpanan kita. Ya, misalkan kita punya uang 100 juta, dagangan kita ditaksir 50 juta. Ya, maka gabungkan. Kita gabungkan berarti zakat kita berapa? 150 juta kali 2,5%. Nah, jadi di harta dagangan. Dan harta yang diwajib dizakati adalah sebagaimana yang kita ketahui. Jadi misalkan uang, ya, uang itu termasuk emas, perak, ya. Kemudian tijaroh masuk jadi satu. Kalau kita punya lahan pertanian, ya kita zakati sendiri. Kalau kita punya peternakan, ya kita zakati sendiri. Kalau kita punya barang temuan, ya kita zakati sendiri. Atau pertambangan, kita zakati sendiri. Akan tetapi yang rata-rata yang kita punya adalah uang, emas, perak, atau dagangan. Ya ini yang kita zakati, dan ini jadi satu. Dan ini jadi satu. Ya. Piutang itu gimana maksudnya? Misalkan ada yang beli kan, beli ke kami kan bayar dulu 50%. Kita kirim barangnya sampai sana atau baru lunas. Itu ada barang yang harus dibayar. Nah, berarti ada juga kalau perusahaan besar, biasanya kalau nilai besar, dia mau karena mau dikirim ke sana, kalau dia bayar. Nah, itu di situ kadang mereka bayarnya molor, itu kan jadinya piutang kita sudah di sana. Kalau kita yang mampu itu wajib dizakat enggak? Apabila piutang tersebut itu mudah untuk kita ambil, maka kita zakati. Tapi jika sulit, maka dia tidak wajib kita zakati. Atau kita masuk zakat yang haul berikutnya. Ya, kalau sampai dia lunas. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu sulit, maka kita tidak dipersulit, Pak. Kalau kita mengambil, misalkan di klien kita itu hutangnya kira-kira uang kita ada 100 juta, tapi diminta sulit sekali, maka ini nggak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena memang sulit dia. Karena salah satu syarat zakat adalah milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Sedangkan itu kan nggak sempurna. Ya, kita ambil sulit, ya, dan perlu jajak nyicil kan gitu. Maka yang dihutangkan tersebut maka tidak masuk ke zakat. Allahu a'lam. Begini, kalau tijaroh uang emas itu jadi satu. Kalaupun sendiri-sendiri totalnya sama, Pak. Karena yang dizakatkan adalah harganya, bukan barangnya. Masa kita jual barangnya? Kan tidak mungkin kan? Misalkan kita punya dagangan, ya rumah misalkan, ya kemudian 2,5% zakatnya, kita jual botolnya kan nggak mungkin kan? Tapi harganya. Jadi pasti akan ketemunya sama. Ya, kita punya rumah dikalikan 2,5%, emas kalikan 2,5%, uang kita kalikan 2,5%. Ketika mereka ditambah, ya, terus dibagi sama hasilnya juga sama. Ya, kecuali kalau emas sama perak itu tidak bisa gabung. Emas sama perak nggak bisa gabung. Ya, kalau tijarah sama emas itu sama. Ya, hakikatnya apa? Tijarah itu adalah simpanan kita, uang kita yang mengendap. Ya, hakikatnya seperti itu. Paham ya? Ahsan. Emas itu kalau emas batangan itu misalnya kita 1 juta. Tapi kalau perhiasan 1 gram itu enggak mungkin. Ahsan. Nah, ini belum saya singgung tadi. Untuk menanyakan. Apabila kita punya emas batangan,
Ya, kemudian kita emas perhiasan. Emas batangan 24 karat ya. Emas perhiasan bisa rata-rata 18. Rata-rata 18 atau 20. Misalnya ambil 18. Dan ketika ditimbang itu gramnya 85 gram. Bagaimana kita mengeluarkan zakatnya? Bagaimana? Maka harga emas tersebut di total 2,5%, harga emas batangan tadi 2,5%, harga emas ini 2,5%. Ketika di total tetap nanti sama, bahkan malah lebih ringan. Paham maksudnya? Bukan enggak. Iya, tetap. Cuman pengeluarannya, harganya, nominalnya kan berbeda. Akhirnya kan lebih sedikit akhirnya. Nah, jadi 2,5% emas batangan, harganya bisa 1 juta, misalkan 1 juta dikalikan berapa gitu. Kemudian dikalikan 2,5%. Kemudian yang emas yang harganya mungkin emas-emasan ya, harga 500.000 misalkan, dikalikan berapa, kemudian dikalikan 2,5%, maka keluarnya akan lebih sedikit lagi ya, keluarnya akan lebih sedikit, tetap di 85%. Tapi cara iya, misalkan iya, tidak kena kalau nggak sampai 25 gram. Nah, akan tetapi tatkala antum punya emas ya 50 gram ya, misalnya harganya 50 gram 50 juta ya, anggap 50 juta, dan antum punya simpanan 40 juta, maka antum wajib zakat di situ. Karena apa? Uang sama emas harganya sama. Yang beda itu adalah emas sama perak tadi. Ya, antum kena zakat di situ. Ya, karena emas sama uang itu sama, dihukumi sama, yaitu dihukumi apa? Satu emas yaitu. Ya, Allahu a'lam. Sampun, barangkali ada yang lain? Ya. Hutangan. Barang hutang nggak kena zakat. Harus. Jadi begini. Apabila kita punya hutang, apabila si perusahaan atau kita punya hutang, dan ya misal barang dagangan kita bulatkan biar enak, 100 juta. Barang dagangan kita 100 juta. Uang kita saat ini 100 juta pula. Berarti kita punya uang berapa kira-kira? 200 juta. Kita punya hutang atau barang di sini masih ada hutang. Ya. Atau kita punya hutang di supplier itu ya, kita punya hutang kurang lebih 50 juta, maka dikurangi hutang 50 juta, berarti yang kita zakatkan 150 juta itu kena zakat, dikalikan berapa? 2,5%, maka muncul angka yang akan kita keluarkan, begitu. Jadi kita kurangi itu. Jadi Islam itu mudah, Pak ya. Dan harga uang segitu sebenarnya kecil ya, sebenarnya kecil, yaitu bagaimana tidak ya, 20 misalkan 20 kita keluarkan setengahnya, atau 40 kita keluarkan satu. Kita punya barang 40 kita keluarkan satu, bukankah itu sangat kecil kan? Nah, 2,5%. Allahu a'lam. Sampun ya, insyaallah barangkali ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan setelah sholat, mungkin sambil ngobrol. Kita akhirnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi